Wabarakatuh. Terima kasih pada Abu Kiai Haji Satiri Thalib MA yang telah memberikan tausiah yang pertama kepada kita semua. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan juga hadirin yang berbahagia, tentunya yang ditunggu alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu yang terhormat Habib Tauhidin Ali bin Syadil Walid Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Kami ucapkan selamat datang. Dan untuk teman-teman semua, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah atau nasihat dari beliau. Untuk kita, marilah kita luruskan niat kita bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari beliau, dan semoga yang nantinya ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan untuk kehidupan kita sehari-hari nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan diingatkan lagi ya, buat seluruh siswa-siswi SDN 11 Pagi Tebet Timur untuk dapat menyimak secara baik-baik yang nanti beliau akan sampaikan ya, karena setelah ini akan ada hadiah yang bisa teman-teman semua dapatkan. Oke, sudah siap ya teman-teman semua? Sudah siap, harus tenang, harus duduk yang rapi ya. Untuk itu tak perlu berlama-lama lagi, marilah kita dengarkan bersama tausiah atau ceramah yang terhormat kepada Habib Tauhidin Ali bin Syadil Walid Al Habib Abdurrahman As-Segaf. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma ya man arsalta lil alamina khaira uswa, wa nusalli wa nusallim على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد للمسلمين خير قدوة، وعلى آله وصحبه ومن اتبعه في كل خطوة. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi menjelang siang ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkumpulan menunjukkan ekspresi cinta kepada junjungan Nabi besar Muhammad, menunjukkan ekspresi rindu kepada Nabi besar kita Muhammad, menunjukkan rasa syukur, ekspresi syukur kita untuk Nabi besar kita Muhammad,
Mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi sebab perkumpulan di mana Allah akan turunkan untuk kita dan untuk umat Islam keberkahan, dan menjadi sebab perkumpulan ini adalah sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini, Allah tentukan kita beserta anak-anak kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang mulia karena bisa memuliakan Nabi besar kita Muhammad. Dan mudah-mudahan Allah rubah keadaan kita, berkahnya majlis ini, berkahnya maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keadaan kita yang sudah baik ini Allah rubah menjadi keadaan yang lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan kepada seluruh guru-guru pengajar di SDN Tebet Timur 11 pagi ya. Begitu pula adik-adik, anak-anak didik, peserta didik SDN 11 Tebet Timur, terlebih khusus kepada kepala sekolah SDN 11 Tebet Timur Bapak Haji Sudirman, dan juga wakil kepala sekolah dan seluruh guru-guru yang kita doakan, mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir, mudah-mudahan Allah berikan mereka semua sehat panjang umur, berkah manfaat ilmunya untuk kita, menjadi sebab bahagia kita atas ilmu yang manfaat, berkah selamat dunia barzakh sampai dengan akhirat. Dan mudah-mudahan keberkahan ridha dari guru-guru kita, keridhaan mereka adalah puncak harapan kita untuk bisa menggapai ridha Allah, menggapai kepada ridha Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkahnya dapat ridha guru-guru kita, Allah bangkitkan kita bersama mereka kelak yaumul qiyamah di barisannya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa kita masuk bersama-sama junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula peserta didik, mungkin juga ada di antara yang hadir orang-orang tua dari para murid-murid SDN 11 Tebet Timur yang kita doakan mudah-mudahan orang-orang tua kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita sebagai anak menjadi anak-anak yang berbakti kepada guru serta orang tua. Dan mudah-mudahan berkahnya kita berbakti, kita berarti menunjukkan yang bahwasanya kita cinta kepada ajaran dan apa yang diperintahkan oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya emang agak-agak bingung nih Pak Kepala Sekolah, kalau ngomong di hadapan putra-putri kita ya, karena mungkin belum biasa juga ya ngomong di antara mereka. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, kalaupun belum bisa terserap dengan baik oleh para peserta didik kita, mudah-mudahan apa yang mereka bisa rasakan hari ini, apa yang mereka lihat hari ini, apa yang mereka kerjakan hari ini, mudah-mudahan akan terus menjadi suri tauladan untuk mereka, untuk bisa selalu mencintai dan mengenal Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi baca kitab Maulid apa? Di dalam kitab Maulid Simtud Durar yang kita baca, salah satu dari apa yang menjadi daya tarik
kita menghadiri acara-acara maulid adalah acara maulid sendiri, di mana kita berkumpul karena Nabi besar Muhammad, di mana kita memuji Nabi Muhammad, di mana kita bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang diberikan oleh para generasi-generasi sebelum kita, yang ditradisikan kebaikan ini oleh para aulia wassalihin sebelum kita. Bahkan Abul Bashar. Siapa Abul Bashar? Abul Bashar adalah kakek moyang kita. Siapa dia? Yaitu Nabi Allah Adam. Jadi jangan ada lagi pelajaran yang bilang manusia itu awalnya dari kera. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada ya, pelajaran. Itu pelajaran kalau saya sih nggak mau. Saya dibilang berasal dari mana? Dari kera. Kalau ada guru yang ngajarin begitu masih ya mungkin dia kali sama keluarganya ya. Kalau saya mau ogah dibilang saya berasal dari keturunan kera. Nggak ada, semua ini keturunannya Nabi Allah Adam. Di dalam syariat kita memiliki kakek moyang yang bernama Nabi Allah Adam. Nabi Adam memperistrikan atau mempersunting kekasihnya sebagai teman hidupnya, yaitu Siti Hawa, di mana Allah menciptakan untuk Nabi Allah Adam Siti Hawa. Dan ketika tercipta Siti Hawa, Nabi Allah Adam katakan kepada Allah, "Ya Rabb, aku ingin menjadikan Siti Hawa sebagai teman hidupku. Aku ingin menjadikan Siti Hawa sebagai orang yang bisa mendampingi keseharianku." Bahasa sekarangnya mau dinikah sama Nabi Allah Adam. Apa Allah nyatakan? Boleh ya Adam, tapi ada syarat dan maharnya. Orang kalau nikah, nanti kalau sudah besar nikah, pernikahan harus ada maharnya. Dan ketika itu pula di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam dan Siti Hawa, ketika ingin dipersatukan oleh Allah dengan permintaan Nabi Allah Adam, ketahuilah yang bahwasanya ini tradisi maulid sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam. Nanti ibu gurunya biar catat, biar kasih kuis sama anak-anaknya ya. Kalau Habib nggak jago dah ngasih-ngasih kuis. Kenapa dikatakan kok Nabi Allah Adam dari sejak zaman Nabi Allah Adam udah ada maulid? Kita semua dari tadi kumpul, nggak ada yang kita baca melainkan apa? Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Apa isi maulid? Isi maulid kita kumpul karena menunjukkan rasa ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad, bersyukur kepada diutusnya Nabi besar Muhammad, menunjukkan kerinduan kita kepada Rasulullah, dan kita bersolawat memuji kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Allah perintahkan kepada Nabi Allah Adam.
Kalau engkau ya Adam ingin menjadikan ini yang namanya Hawa, kata Allah, sebagai teman hidupmu, maka berikan dulu maharnya. Allah minta maharnya dari Nabi Allah Adam. Apa maharnya ya Rabb? Apa yang aku harus berikan kepada engkau sebagai mahar untuk aku bisa mempersunting kekasihku Hawa? Lalu Allah nyatakan, berikanlah salawat dan salamku kepada kekasihku Muhammad Rasulullah. Disuruh salawatan sama Allah. Ucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kalau Nabi Allah Adam waktu itu nggak mau sholawat kepada Nabi Muhammad, kira-kira ada nggak nih orang tebet sama isi-isinya nih? Ada. Bapak kepala sekolah ada nggak? Ada. Mungkin ada Habib kalau keturunannya dari Kerak. Ya, kalau saya mah ogah. Tapi lihat, karena Nabi Allah Adam diperintah oleh Allah memberikan mahar untuk bersolawat, kepada siapa solawatnya diberikan? Sebagai maharnya kepada kekasih Allah yang karena sebab dirinya Allah ciptakan alam semesta, yang karena sebab dirinya Allah ciptakan Tebet, yang karena sebab dirinya Allah ciptakan matahari, yang karena sebab dirinya nanti malam, mudah-mudahan semuanya sehat panjang umur, nanti malam atau tadi malam kita semua bisa merasakan yang namanya indahnya malam dengan hiasan rembulan dan pula dihiasi oleh bintang-bintang di sekelilingnya. Semua nikmat dari Allah. Allah berikan kita oksigen, Allah berikan kita tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bentuk rasa cinta itu, nikmat itu yang kita rasakan karena akan diutus kekasihnya Nabi besar Muhammad. Kira-kira nyambung apa enggak nih? Sama yang hadir nyambung apa enggak? Nanti ibu-ibu guru kasih tahu yang diomongin Habib itu nggak susah sebenarnya untuk kita merealisasikan dengan logika sederhana kita. Kira-kira dulu pernah nikah nggak, Bu? Ini keluar dari mana Habib? Ini anak-anak kalau saya nggak nikah. Bapak-bapaknya nikah nggak nih Pak? Hah, ini ngejedok aja nih kepala sekolah sama sebelahnya nih. Saya tanya nikah nggak Pak? Nikah ya? Nah, kalau ditanya sama Habib jawab Pak. Nah, ntar Habib bilangin sama orang-orang ini kayaknya nggak nikah nih. Nah. Oh, kepala sekolahnya bisa berkata. Kalau kita tahu, bingung saya Habib, masa iya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan alam semesta ini karena ingin menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Iya, pepatah Arab bilang al-mahabbah haqiqatul mahabbah ay al-mahabbah laha alamat. Pepatah Arab bilang apa? Cinta itu perlu bukti. Allah ajarkan kepada kita, umat Islam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menunjukkan rasa cinta kepada orang yang dicinta. Allah tunjukkan alam semesta ini kecil untuk Allah. Kita semua bahkan diajarkan di dalam firman Allah bagaimana Allah menunjukkan kepada kita pelajaran untuk kita senantiasa memberikan tanda kepada orang yang kita cinta. Kita semua hafal kalau alam semesta ini kecil, untuk Allah ciptakan untuk tanda Nabi Muhammad. Begitu pula Allah firmankan di dalam Al-Quran. Apa firman Allah sebagai tanda cintanya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu tanda cinta dari Allah. Allah senantiasa terus menerus sampai kapan? Terserah Allah.
Yang jelas Allah nyatakan dengan dhamir, dengan fi'il mudhari', yang artinya Allah terus menerus menunjukkan rasa cintanya dengan apa? Bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad. Ini tanda. Jangan ajarin anak-anak kita kayak anak sekarang, nunjukin tanda cinta begini doang katanya. Kita ngerti nggak nih? Ini apaan nih? Ini telunjuk sama jempol. Ngomong sambil I love you begini doang. Nggak bisa. Cinta itu butuh perjuangan. Cinta itu butuh pengorbanan. Cinta itu butuh dedikasi. Nggak bisa kayak anak sekarang. Ya, mudah-mudahan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana Habib melogikakannya? Dengan logika sederhana. Saya nggak tahu bagaimana keadaan yang hadir ketika nikah. Saya hanya ingin berbicara waktu saya ingat waktu nikahan saya. Saya nikah di Balai Sudirman. Ayah saya ngunduh mantu di Balai Sudirman. Diundang beribu-ribu undangan disebar. Pelaminan dihias. Catering dibayar. Segala bentuk apa yang menjadi keindahan dalam acara dibuat dan dikeluarkan budget begitu besar. Setelah acara berlangsung, ayah saya bilang begini sama umi saya, wahai anakku, aku tidak akan ciptakan, aku tidak akan buat acara yang begini mewah, yang begini indah, yang begini cantik dilihat, dengan dekorasi yang begini baik, sedap indah dipandang mata. Tamu saya undang, kata abah saya begini banyak, catering yang begitu banyak. Demi apa itu semua wahai anakku? Ini ayah saya ngomong sama saya. Untuk apa ini saya lakukan? Karena saya sebagai orang tua ingin menunjukkan rasa cinta saya kepadamu wahai anakku. Kira-kira ayah saya ngomong begitu sama saya salah apa enggak? Salah apa enggak? Kita rasain. Gimana orang tua kita menunjukkan rasa cintanya kepada kita. Nanti pun mudah-mudahan semua yang hadir, orang tua yang memiliki anak-anak yang di sini, mudah-mudahan rezekinya banyak, berkah halal, nggak susah-susah dapatnya, nggak capek-capek dapatnya, nggak ada siksa setelahnya. Tentu kita sebagai orang tua yang cinta kepada anak, apapun kita akan berikan untuk anak kita. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Kalau ayah saya ngomong begitu, nanti juga ibu dan bapak misalnya ngomong begitu sama anaknya, nggak ada salahnya. Benar apa enggak? Kalau kita logika sederhana seperti itu saja kita paham, kita ngerti begitu besar rasa cinta orang tua kepada anak, sampai-sampai ngeluarin kocek begitu besar untuk nikahan anak. Betul? Menunjukkan rasa cinta kepada anak. Allah juga begitu menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi besar Muhammad. Allah ciptakan alam semesta ini kecil. Buat apa? Menunjukkan rasa cinta. Ini tanda namanya. Ini tanda rasa cinta. Jadi mohon maaf kalau masih ada di antara kita yang masih mempertanyakan mengapa bikin acara maulid padahal tidak ada di zaman Rasulullah, dia gagal paham. Catat Bu Guru. Gagal paham. Kenapa gagal paham? Salah ngajinya, salah bergurunya. Allah aja nunjukkan rasa cintanya kepada Nabi Muhammad. Masa orang Tebet SD
SDN Tebet Timur 11 pagi menunjukkan, mengekspresikan rasa syukur, rasa cinta, rasa rindu yang karena sebab Nabi Muhammad kita ada. Kok dibilang bid'ah? Kok dibilang nggak boleh? Kalau giliran buat anaknya boleh. Bener apa enggak? Kok giliran dibuat anaknya acara nikahan, acara ulang tahun, nggak bid'ah, nggak neraka? Kalau giliran buat ulang tahun istrinya, menunjukkan, mengekspresikan rasa cinta kepada istri, nggak bid'ah, nggak haram, nggak sesat. Kok untuk Nabi Muhammad kenapa jadi sesat ya? Ini pada paham apa enggak ini? Jangan ada lagi di Tebet yang model-model begitu ya. Justru kalau makan bahasa Betawinya harus dipapak. Apa tuh dipapak? Dikunyah. Nggak enak nanti. Ada kebuli nggak nih? Ada. Masya Allah, luar biasa ini SDN Tebet Timur 11. Tapi mohon maaf, baunya kok nggak kedengeran? Kalau makan saja perlu dikunyah. Nggak enak makanan itu kalau langsung ditelan. Perasaan juga begitu. Allah kasih pelajaran untuk kita, biar punya perasaan dong dengan kekasih Allah yang karena sebabnya Allah ciptakan Anda semua, yang karena sebabnya Allah berikan ini nikmat yang ada karena akan diutusnya Nabi Muhammad. Jadi mungkin tahun depan biar lebih baik lagi kepala sekolah ya. Amin. Jangan sampai acara maulid lebih meriah dari kawinan anak kita. Itu namanya nggak ada perasaannya sama Rasulullah. Makanya ini saya mohon maaf, materi-materi saya agak-agak berat memang. Kayaknya kurang-kurang nyambung kalau sama anak-anak kita. Tapi mudah-mudahan nggak apa-apa. Anak-anak belajarnya dari ngeliat. Dominannya mereka lebih kepada arah melihat. Mudah-mudahan acara-acara ini kita mohonkan sama Allah biar kebaikan yang mereka lihat untuk kita menunjukkan, mengekspresikan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad itu membekas di dalam hati mereka. Amin. Tapi kita sebagai orang tua, orang-orang yang lebih bisa memikirkan apa yang dimaksud, kita pun harus bahu membahu. Menciptakan sebagaimana zaman-zaman saya kecil. Abah saya ngajarin kepada saya itu, kata abah saya, lebaran saya bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha. Ini boleh ini ya, biar kita makin punya perasaan sama Rasulullah, biar kita makin punya perasaan sama Nabi Muhammad. Abah saya, beliau mengatakan lebaran saya memang begitu keadaan para aulia wa salihin. Lebaran saya bukan Idul Fitri, Idul Adha. Lebarannya para aulia, para kekasih-kekasih Allah yang di dalam hatinya ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Lebarannya bukan Idul Fitri, Idul Adha, tapi lebarannya Maulid Nabi besar Muhammad. Yuk kita logikakan lagi. Kenapa mereka katakan begitu? Kalau logika yang pertama berbentuk apa yang kita bisa lihat, nggak ada alam semesta ini kalau nggak dicipta oleh Nabi Muhammad. Kira-kira Habib mau tanya, dan boleh juga nanti dijadikan kuis sama guru-gurunya, ada nggak perintah sholat kalau nggak ada Nabi Muhammad? Ada. Pertanyaannya diulang, kira-kira kalau Nabi nggak diutus oleh Allah, ada nggak perintah sholat? Ada. Ada nggak perintah puasa? Ada. Ada lebaran Idul Fitri? Ada. Ada lebaran Idul Adha? Ada. Semua nggak akan ada melainkan itu karena disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicipta Rasulullah. Coba. Kalau zaman dulu saya kecil-kecil,
Pas mau masuk bulan Maulid, saya dikasih uang, disuruh antar kakak-kakak saya belanja apa? Belanja baju gamis, belanja peci, belanja sorban, belanja pakaian yang bagus-bagus. Kenapa? Abah saya bilang begini, nanti ikut Walid, ya, ikut Walid Maulid kemana-mana, dandan yang cakep, girang hati saya. Sekarang ada nggak orang tua begitu kalau Maulid Nabi? Nah, nggak ada. Tapi pusing ya kalau mau lebaran nyari baju baru, pusing ya. Pusing kan? Pusing. Kenapa? Yang dipusingin dirinya sendiri, yang dibesar-besarkan dirinya sendiri. Nggak pernah memikirkan bagaimana membesarkan Allah, nggak pernah bagaimana memikirkan membesarkan yang karena sebab dirinya yaitu Nabi Muhammad kita semua ada, yang karena sebab dirinya kita mendapatkan syariat sholat, puasa, Ramadan, dan juga Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau diantara kita masih pusing lebaran datang, berarti ada yang salah dari keseharian kita. Ya. Ini kira-kira ibu-ibu kalau mau lebaran pusing nggak toples di rumah masih kosong? Pusing. Atau ibu-ibu ya pusing sih Habib, tapi yang lebih pusing bapaknya anak-anak. Betul. Jawabnya kenceng banget, betul. Kenapa itu semua terjadi? Kita lupa sama Nabi Muhammad. Kita nggak kenal siapa Nabi Muhammad. Lupa kita sama Rasulullah. Yang karena sebabnya, ini udah mau jam 11, saya tutup deh ya terakhir. Yang karena sebabnya ada tuh syariat puasa, yang karena sebabnya ada lebaran. Yuk mulai dari detik ini, mumpung lebarannya masih jauh, ini amalan-amalan yang sederhana, amalan yang sederhana. Niatin bulan Maulid ke depan, niatin anak-anak kita biar girang sama Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Kalau mereka girang dengan pakaian baru, kasih baju gamis yang cakep, kasih baju koko yang baik, kasih peci yang dia mau. Untuk apa? Biar mereka punya ketertarikan hadir untuk mencintai Nabi Muhammad. Gedein Nabi Muhammad, besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hidup kita pasti jadi orang yang mulia. Nggak pusing lagi kalau bulan puasa hadir sama kita, nggak pusing lagi lebaran depan mata. Nah, kan ini semua pada kelihatan nih potongannya. Kalau mau puasa mau lebaran pada pusing semua. Betul apa enggak? Para aulia wassalihin nggak ada yang pusing. Kenapa? Mereka sudah tahu cara untuk bernegosiasi dengan Allah. Saya Pak, kalau dimintain tolong, misalnya saya berat untuk melaksanakan, untuk menolong sesuatu yang diminta kepada saya, kalau orang yang cerdas akan melihat kepada siapakah hati saya ini jatuh, kepada siapa Habib Thaha ini mencintainya. Oh, kepada istrinya, oh kepada ibunya, oh kepada anaknya. Dia deketin anaknya. Betul apa enggak? Deketin anaknya Habib Thaha. Kalau sama saya susah, deketin anaknya, sayangin anaknya. Pasti apa yang saya lihat, apabila ada orang sayang sama anak saya, nggak mungkin saya nggak sayang sama tuh orang. Betul apa enggak? Betul. Pengen rezeki dari Allah, pengen lebarannya kayak orang-orang, biar nggak banyak, punya duit sebelum lebaran 10 hari udah ada di rekening 50 miliar. Amin. Wah, ini kayaknya nih emang jatahnya orang kurang duit. Banyak nggak tuh 50 miliar? Pengen dapat berkah. Kalau pengen rezekinya banyak, ya, kita geret itu rezeki, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hamba Allah
ciptaan Allah yang tidak mungkin tertolak segala doa dan permintaan seseorang melainkan dengan wasilah kekasihnya Nabi besar Muhammad. Gak ada orang yang ngegedein Rasulullah, pasti Allah gedein juga dirinya. Allah yang memuliakan orang-orang yang memuliakan kekasihnya Rasulullah, pasti Allah muliakan juga hidupnya. Tapi orang-orang yang hanya di pikirannya memuliakan yang atas karena sebab diri Nabi Muhammad itu nggak nyambung berarti sama Rasulullah. Gara-gara nafsunya yang dipikirkan hanya uang, dia lupa kalau rezeki segala sesuatu kenikmatan yang Allah ciptakan itu semua berkah adanya Nabi Muhammad. Jadi jangan dibolak-balik. Nabi dulu baru minta yang lain. Ya. Banyakkan sholawat dulu. Lisan kita, kepala kita, hati kita hadirkan Nabi Muhammad, maka di situ akan ada keberkahan dari Allah Ta'ala. Yang terakhir, momen maulid adalah momen di mana bisa kita rasakan mukjizat Nabi Muhammad yang wafatnya sudah 1400 tahun yang lalu, sudah dikebumikan jasad yang mulia di Madinatul Munawwarah, tapi orang Tebet masih bisa merasakan mukjizatnya Nabi Muhammad. Kok bisa begitu Habib? Dapat dari mana Habib dalil itu? Kira-kira ada ini senewan juga nih kayaknya nih. Kalau kita masih bingung, masa iya Habib hadir di maulid kok kita bisa merasakan mukjizatnya Rasulullah? Tentu tadi giliran lagi baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksirun ghali anta misbah as-suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Enak gak sholawatan Bu? Ada yang sumpah nggak tadi sholawatan? Nggak ada. Ada yang hatinya gundah nggak tadi sholawatan? Nggak ada. Ada yang nggak seneng tadi sholawatan? Nggak ada. Nggak ada. Ketahuilah itu semua mukjizat Muhammad. Itu semua mukjizatnya Rasul.
Itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan waktu tidak ada lagi pemisah antara kita sebagai umat yang merindukan Rasulullah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita mau hanya sedikit membaca salawat saja. Dan ketahuilah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan kepada kita yang bahwasanya barang siapa orang bersolawat kepadaku, nggak usah banyak-banyak, 10 kali saja. Ketika dia duduk 10 kali saja bersolawat kepadaku, maka sebelum berkesempatan dia untuk berdiri, dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila tadi kita mahallul qiyam, kita baca juga ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, kita bersolawat memberikan salam kepada Nabi 10 kali saja saat kita berdiri, belum sempat kita duduk, Allah telah ampuni segala dosa-dosa kita. Begitu indah ini Rasulullah, begitu mulia Rasulullah, begitu hebat, begitu agung, begitu luhur Nabi besar Muhammad, membawa bukan hanya kebaikan melainkan manfaat, kebahagiaan, keselamatan untuk kita. Dan ketahuilah, yang bersolawat kepada Nabi dari zaman dahulu, dari zaman Nabi Allah Adam sampai detik ini, gak ada yang pernah bosan untuk bersolawat dan menyebut nama Nabi Muhammad. Tahu kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang gak ngebosenin. Siapapun manusia yang dicipta oleh Allah, mau seganteng apapun, mau secantik apapun, pasti ada bosannya kita sama dia. Betul apa enggak? Betul. Saya perasaan dulu juga milih bini yang paling cakep yang saya lihat. Tapi pasti ada, mau secinta-cintanya apapun kita sama pasangan kita, ada nggak waktu bosannya? Tapi mudah-mudahan bini saya nggak denger nih. Itu manusiawi, ya, nggak apa-apa. Tapi lihat mukjizatnya Nabi Muhammad. Sampai 1400 tahun yang lalu kita belum pernah lihat wajahnya secara langsung. Mudah-mudahan Allah berikan anugerah karunia kita untuk bisa memandang Nabi Muhammad, memandang wajah Rasulullah. Man ra'a wajhaka yas'ad, barang siapa orang bisa memandang wajah Nabi Muhammad, yas'ad, pasti menjadi orang yang beruntung dan bahagia. Shallu ala Muhammad. Dan juga dicatatkan di dalam kitab Maulid yang kita baca, yaitu pengarangnya Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Durar. Beliau mengatakan apa? Wala yumallu takraruhu bi kasrati tardad. Salah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, khususnya kita yang mengadakan ekspresi rasa cinta kepada Nabi Muhammad dalam rangkaian acara Maulid, nggak akan tuh yang namanya Nabi Muhammad disebut sekali, disebut 2 kali, disebut 10 kali, disebut 100 kali, disebut 10 kali, disebut 1.000.000 kali, disebut sampai kapanpun. Bahkan Allah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mau sampai kapan Allah yang punya kendali dan kuasa? Itulah mukjizatnya Nabi Muhammad. Kapanpun kita menyebut Nabi Muhammad, wala yumallu takraruhu bi kathrati tardad, nggak bakal bosan kita mengulang-ulang nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya kita doakan anak-anak kita, khususnya anak-anak didik kita, mudah-mudahan bukan hanya yang kita pikirkan untuk kebaikan mereka, bagaimana mereka bisa makan nanti gedenya, ya, tapi juga kita harus pikirkan bagaimana nutrisi hatinya terisi dengan nur cahaya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salihin wa salihat. Mudah-mudahan jadi anak yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang manfaat.
untuk negara, untuk bangsa, untuk masyarakat, untuk agamanya, untuk keluarganya, kedua orang tuanya, menjadi penyejuk mata untuk guru-gurunya dan kedua orang tuanya, dan juga menjadi penolong untuk agama Allah, dan juga menjadi kebanggaan daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup majelis yang mulia ini dengan kita mengucapkan kalimatut tauhid. Ya. Kalimatut tauhid yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Nanti ucapkan, nah, setelah saya ucapkan baru hadirin wal hadirat ucapkan bersama-sama. Ini kalimat tauhid adalah kalimat yang memang menjadi tugas pokok dan fungsi dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله Rabbil Alamin. Qabul. Kami juga terima kasih kepada Habib Tuhan Ali bin Syahidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Mohon perkenan untuk foto